Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurotonada Aunalia Muslim dari kelas 12 TLM ingin mengumpulkan tugas USP Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang demam tifus. Apa sih demam tifus? Demam tifus adalah infeksi saluran pencernaan oleh bakteri Salmonella typhi yang kemudian akan melebar ke hati, limpa, dan kantung empedu. Bakteri Salmonella typhi dapat bertahan dalam suasana asam di lambung, sehingga dapat menginfeksi usus. Demam tifus dapat menyebar melalui makanan dan air yang terkontaminasi, atau melalui kontak fisik dengan seseorang yang terinfeksi. Tanda dan gejala biasanya termasuk demam tinggi, sakit kepala, sakit perut, sembelit, atau diare. Diagnosa tifoid. Yang pertama, pemeriksaan pada feses, darah, dan urin. Memberikan sampel feses, darah, dan urin ke laboratorium untuk dilakukan kultur bakteri untuk identifikasi bakteri yang menginfeksi. Yang kedua, ada tes Widal. Tes ini dilakukan di laboratorium dan bertujuan untuk mengetahui keberadaan antibodi terhadap Salmonella typhi atau Salmonella paratyphi. Pengujian dapat dilakukan terhadap bagian badan atau cambuk bakteri Salmonella. Anda positif menderita tifus atau paratifus jika hasil tes Widal lebih dari 1:160. Apa saja sih tanda dan gejala tifus? Timbulnya gejala biasa terjadi antara 7 hingga 14 hari setelah tubuh terinfeksi. Namun, bisa lebih singkat 3 hari setelah terinfeksi atau tertunda hingga 30 hari tanpa dilakukan penanganan dan terapi yang benar. Penyakit dapat berlangsung selama 3-4 minggu. Berikut beberapa tanda dan gejala. Yang pertama, terjadi demam mencapai 40 derajat Celcius, umumnya pada malam hari. Yang kedua, sakit kepala. Ketiga, mual. Keempat, berkeringat dingin. Dan yang terakhir, batu kering. Demam paratifus mempunyai gejala mirip tifus. Hanya saja kadarnya lebih ringan. Demam tifus memiliki tanda dan gejala dengan pola khusus yang terdiri dari 4 tahap, di mana masing-masing berlangsung sekitar 1 minggu. Minggu pertama, terjadi peningkatan suhu secara perlahan dan tidak stabil disertai sakit kepala. Minggu kedua, terjadi demam tinggi hingga suhu 40,5 derajat Celcius dan dapat menjadi lebih buruk pada sore hingga malam hari. Minggu ketiga, akan mulai muncul terjadinya komplikasi bila penanganan dan terapi tidak tepat. Perkembangan tifus di tubuh. Yang pertama, kuman memasuki tubuh melalui usus dan berkembang biak pada kelenjar dan pembuluh getah bening atau sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, kuman memasuki aliran darah dan menyebabkan terjadinya gejala sakit kepala dan suhu tinggi atau demam. Yang ketiga, melalui aliran darah, kuman memasuki berbagai organ seperti hati, limfa, kandung empedu, dan sumsum tulang. Bagaimana sih cara penularan tifus? Yang pertama, penyebaran demam tifoid dapat terjadi melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Yang kedua, orang yang terinfeksi bakteri tifoid dapat mencemari sumber air di lingkungannya melalui feses atau tinja yang mengandung konsentrasi tinggi. Yang ketiga, kuman dapat hidup pada feses atau tinja dan urin orang yang terinfeksi. Yang keempat, bakteri dapat bertahan hidup selama beberapa minggu dalam air atau limbah kering. Dan yang terakhir, manusia adalah satu-satunya pembawa kuman tifoid. Komplikasi tifoid. Terjadi perdarahan, infeksi pada otot jantung atau miokarditis, infeksi pada sistem saraf atau enkefalitis yang dapat menyebabkan linglung
kejang, dan gangguan mental. Terkadang dapat terjadi gagal ginjal, mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan pada tubuh, dan terkadang terjadi penurunan sel trombosit dalam darah yang menyebabkan memar dan pendarahan. Bagaimana sih penanganan tifoid? Berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan terapi obat yang tepat seperti penggunaan golongan antibiotik, mengkonsumsi cairan atau infus, menggunakan infus, dan pengobatan untuk meredakan gejala seperti pemberian obat untuk menurunkan suhu tubuh. Pencegahan demam tifus. Upaya pencegahan terhadap penyebaran dan penularan tifoid dapat dengan mudah dilakukan. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kedua, mencuci makanan dan mengolahnya dengan tepat. Yang ketiga, menjaga kebersihan toilet. Dan yang terakhir, mencuci tangan dengan benar sebelum menyiapkan makanan atau minuman dan setelah menggunakan toilet. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.